Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan seri pembelajaran IPA kita secara online. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, sebelum melanjutkan pembelajaran kita, pada ini ingin bertanya, apakah kalian sudah sarapan? Mudah-mudahan sudah ya. Nah, kalau sudah, pertanyaan berikut adalah, mengapa perlu sarapan, terutama di pagi hari? Ya, betul. Supaya kita memiliki energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari kita ya. Nah, baik. Kali ini berkaitan dengan sarapan, kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Nah, materi sistem pencernaan ini pada ini bagi menjadi beberapa topik. Yang pertama ada zat makanan, tadi kaitannya dengan sarapan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menguji bahan makanan. Kemudian dilanjutkan dengan organ pencernaan, kemudian enzim pencernaan, dan penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Oke, baik. Nah, tujuan yang akan kita capai atau yang pada diharapkan setelah mengikuti pembelajaran sesi ini, yaitu harapannya adalah kalian bisa menganalisis bahan makanan utama yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, oke, baik. Kita langsung aja untuk mencapai tujuan yang tadi kita pelajari, yaitu pada zat makanan. Nah, pertanyaan pada ini, sebelum kita belajar tentang zat makanan, apakah makanan yang kalian nikmati pada sarapan itu sudah memenuhi nutrisi atau zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Nah, sebelum menjawabnya, apakah makanan yang kita peroleh, yang kita nikmati itu sudah mengandung karbohidrat, ada lauknya, ada buah-buahnya, ada sayurannya, dan ada susunya. Nah, ini kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau makanan yang kita konsumsi mengandung kriteria 4 sehat 5 sempurna, berarti makanan yang kita konsumsi itu sudah mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sebetulnya bahan makanan apa sih yang terkandung dalam kriteria 4 sehat 5 sempurna itu? Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, yang pertama, jenis nutrisi yang harus ada pada makanan kita itu harus mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat ini yaitu merupakan senyawa kimia yang tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat diantaranya ada ini beras atau nasi ya, kemudian ada uwi atau umbi, kemudian ada jagung. Selain ini ada juga kentang, gandum, dan beberapa jenis umbi-umbian yang lain. Nah, selain itu juga buah-buahan yang rasanya manis. Nah, peran karbohidrat bagi tubuh yaitu sebagai sumber energi. Menurut literatur yang pada dibaca, dalam 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kilokalori. Nah, ini karbohidrat. Kemudian jenis makanan yang harus terdapat pada makanan yang kita konsumsi berikutnya adalah protein. Nah, seperti halnya karbohidrat, protein juga mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Tetapi ada tambahan unsur lain yaitu nitrogen. Ini yang membedakan dengan karbohidrat. Dan nitrogen bahkan ada juga yang mengandung fosfor dan sulfur. Nah, bahan makanan yang mengandung protein berdasarkan asalnya dapat dibedakan menjadi protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sementara yang protein nabati
Itu misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Kemudian apa manfaatnya bagi tubuh? Nah, seperti halnya karbohidrat, protein juga dapat berfungsi sebagai sumber energi. Nah, fungsi lainnya adalah sebagai pembangun sel jaringan tubuh dan pengganti sel tubuh yang rusak. Nah, itu untuk protein. Kemudian, zat makanan berikutnya yang harus ada dalam makanan yang kita konsumsi yaitu lemak. Nah, lemak, senyawa kimia yang menyusunnya itu sama unsur yang penyusunnya, yaitu mengandung unsur karbohidrat, hidrogen, dan oksigen. Nah, seperti halnya protein, lemak bisa dibedakan menjadi lemak hewani dan lemak nabati. Nah, untuk lemak hewani, itu diantaranya bisa kita peroleh dari keju, susu, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Kalau lemak nabatinya bisa kita peroleh dari kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avocado. Nah, selain sebagai sumber energi, lemak ini juga berfungsi sebagai pelarut vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Nah, nanti kita akan belajar jenis vitamin ini dan fungsi dan manfaatnya serta sumber makanan yang mengandung vitamin. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, fungsi lain lemak yaitu untuk membentuk bantalan yang dapat melindungi organ-organ tubuh kita yang penting. Nah, kemudian selain itu untuk melindungi tubuh dari suhu yang dingin. Nah, biasanya orang yang bertubuh gemuk, yang lemaknya banyak, itu badannya terasa lebih hangat. Dia lebih tahan dalam cuaca yang lebih dingin daripada yang tubuhnya kurus. Oke, baik. Nanti jenis makanan yang sudah kita pelajari ada 3 ya. Yang pertama ada karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga jenis makanan ini berfungsi sebagai sumber energi. Kemudian protein ditambahkan sebagai pembangun sel dan pengganti sel yang rusak. Sementara lemak, fungsi tambahan lainnya yaitu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian sebagai pelindung organ tubuh yang penting yang membentuk bantalan lemak dan melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Nah, ketiga jenis makanan ini supaya bisa diserap oleh tubuh, maka ketika kita memakannya, ketika memasukkannya ke dalam tubuh lewat saluran pencernaan kita, makanan ini harus dicerna terlebih dahulu. Nah, di dalam saluran pencernaan kita. Memang ada makanan yang tidak harus dicerna dulu oleh tubuh dan bisa diserap? Ada, yaitu yang pertama ada vitamin. Nah, vitamin ini secara garis besar dibedakan menjadi vitamin A, B, C, D, E, dan K. Nah, manfaatnya untuk apa sih vitamin ini dan bahan makanan apa saja yang mengandung vitamin tadi? Nah, ini di gambar sudah jelas ya. Ada vitamin A, ini sumbernya vitamin B1, vitamin B2, vitamin B5, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, mari kita lihat dengan tabel aja ya, yang lebih lengkap. Ada manfaat, ada sumbernya. Ya, kita lihat. Vitamin A. Vitamin A ini manfaatnya untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Nah, vitamin A bisa kita peroleh dari sumber makanan susu, telur, hati, sereal, sayuran yang berwarna oranye seperti wortel, ubi jalar, labu, dan buah-buahan. Kemudian yang kedua, vitamin B. Nah, vitamin B ini fungsinya untuk mengatur fungsi tubuh, membantu menghasilkan sel darah merah. Nah, kita bisa memperoleh vitamin B dari makanan gandum, makanan yang berasal dari laut, daging, telur, produk susu seperti susu asam, sayuran berdaun hijau, dan kacang. Kemudian vitamin C, manfaatnya yaitu untuk membentuk kolagen. Masih ingat dengan kolagen ya, pada sistem gerak yaitu pada tulang. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Kemudian membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot. Membantu tubuh melawan infeksi. Nah,
Bahan makanan yang mengandung vitamin C yaitu terutama dari buah-buahan yang berasa kecut, misalnya jeruk ya, kemudian stroberi, jambu biji, tomat. Nah, bahkan cabai pun mengandung vitamin C. Nah, selain buah-buahan, sayuran seperti brokoli, bayam juga bisa mengandung vitamin C. Kemudian vitamin D. Vitamin D ini manfaatnya untuk menguatkan tulang dan gigi, membantu tubuh menyerap kalsium pembentuk tulang. Kemudian sumber makanannya yaitu kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diberkaya seperti susu serta susu kedelai. Dan maksud diberkaya itu ditambahkan dengan vitamin, dalam hal ini vitamin D ya. Nah, kemudian vitamin E ini fungsinya sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan. Nah, ini sangat penting bagi kesehatan sel-sel darah merah. Nah, sumbernya dapat dari mana? Dari minyak sayur, kacang-kacangan, dan sayuran yang berdaun hijau, alpukat, gandum, dan biji-bijian. Kemudian vitamin K. Nah, vitamin K ini untuk membantu proses pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Nah, vitamin K bisa kita peroleh dari alpukat, kemudian ada dari anggur, sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Ini manfaat beberapa vitamin dan sumbernya. Nah, lalu bagaimana kalau tubuh kita kekurangan vitamin? Gejala apa yang terjadi pada tubuh? Nah, baik. Nah, gejalanya untuk kekurangan vitamin A misalnya penglihatan kabur, berarti gangguan penglihatan ya. Bahkan bisa menimbulkan kerusakan hati, tulang, dan rambut yang rontok. Kemudian kalau vitamin B, gangguannya penyakit beri-beri, kemudian gangguan saraf, kehilangan berat badan berlebih, dan anemia. Kalau vitamin C, skorbut, atau degenerasi pada kulit dan gigi dan pembuluh darah. Kemudian sariawan, lemas, luka yang lambat sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh. Kemudian kalau kekurangan vitamin D, diantaranya cacat pada tulang, terutama pada anak-anak, pelunakan tulang, pada orang dewasa, kerusakan otak, gangguan kardiovaskular atau pada pembuluh darah dan jantung, dan ginjal. Kemudian kalau kekurangan vitamin E, ini gangguan pada sistem saraf. Kalau vitamin K, itu kelainan pada pembekuan darah atau penggumpalan darah, serta kerusakan hati dan bisa menyebabkan anemia juga. Nah, ini ada vitamin. Lalu berikutnya untuk jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dan langsung bisa diserap oleh tubuh yaitu mineral. Nah, beberapa mineral diantaranya ada kalsium, fosfor, potasium, sodium, besi, iodium, dan seng. Nah, kalsium berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi serta kerja otot dan saraf. Fosfor, kerja otot dan pembentukan tulang gigi. Kemudian potasium untuk keseimbangan air dan sel, mempercepat hantaran tangsang pada saraf dan kerja otot. Kemudian sodium untuk keseimbangan cairan dalam jaringan tubuh dan mempercepat hantaran langsang pada saraf. Kalau zat besi ini untuk bahan utama penyusun hemoglobin pada darah merah. Kalau iodium ini untuk kerja kelenjar tiroid dan merangsang metabolisme tubuh. Kalau zat seng itu untuk kekebalan tubuh, kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi risiko kanker, kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Nah, sumber makanannya, kalsium diperoleh dari telur, sayuran hijau, dan kedelai. Fosfor dari daging, gandum, dan keju. Potasium dari pisang, kentang, kacang, daging, dan jeruk. Sodium dari daging, susu, garam, dan wortel. Zat besi dari daging yang berwarna merah, kacang, bayam, dan telur. Iodium dari ikan laut, garam yang beriodium. Kemudian kalau zat seng bisa diperoleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Nah, lalu bagaimana kalau kekurangan mineral? Nah, gejala yang ditunjukkan oleh tubuh diantaranya, kalau kekurangan kalsium, tubuh kita bisa mengalami keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Kemudian
Kalau pada orang tua, osteoporosis atau keropos tulang ya. Kalau fosfor, gangguannya tubuh merasa lemas, kehilangan mineral tulang, dan kehilangan kalsium. Jadi fosfor juga penting untuk kesehatan tulang. Nah, magnesium ini bisa gangguan sistem saraf. Kalau natrium ini bisa menyebabkan kram otot dan nafsu makan berkurang. Zat besi bisa menyebabkan gangguan anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Iodium bisa menyebabkan penyakit gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid dan ginseng. Nah, ini dapat menyebabkan kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh. Oke, baik. Itulah gejala kekurangan mineral. Nah, jenis zat makanan yang sudah kita pelajari, berarti ada 5 jenis ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kita ulang sedikit. Untuk karbohidrat, protein, dan lemak itu bermanfaat sebagai sumber energi. Nah, untuk protein ditambah dengan sebagai pembangun tubuh, yaitu pembentuk sel dan pengganti sel yang rusak. Kalau untuk lemak, itu bisa mendapatkan vitamin A, D, E, dan K. Selain itu, bisa melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Nah, kemudian jenis makanan yang lainnya atau jenis nutrisi yang lainnya ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral bisa langsung diserap oleh tubuh, tidak harus dicerna terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui bahan makanan yang ada pada makanan yang kita konsumsi, terutama pada bahan makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian protein, dan lemak. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari cara menguji bahan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk itu, kita perlu mempersiapkan. Jadi nanti sebagai bahan persiapan, tolong nanti dipelajari bagaimana cara mengidentifikasi zat yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian, kalian juga bisa mempersiapkan beberapa bahan, misalkan seperti minyak goreng, nasi, tepung, putih telur, kuning telur, susu, gorengan, dan margarin. Nah, saya kira bahan ini mudah ya dicari di rumah. Seandainya tidak ada, ya pokoknya cari bahan yang ada di rumah saja. Seadanya nggak apa-apa. Kira tapi pada ini berharap bahan yang ini bisa kalian kumpulkan ya. Dan nanti kita akan sama-sama belajar untuk mengidentifikasi bahan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Tentunya kalian praktek mandiri dan nanti padanya akan memberi pengarahan bagaimana cara mengujinya. Oke, saya kira untuk pembelajaran kali ini cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan bugar. Terima kasih. Salam dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.